Assalamualaikum, Bu Neni. Waalaikumsalam Pak Denny. Apa kabar Bagaimana Pak Denny? kabarnya Bu Neni? Sehat? Wah, sama kita Pak. Alhamdulillah saya sehat. Bapak gimana Hmm. kabarnya? Oh, Sehat? sehat, Bu. Sehat. Harus semangat ya, Bu ya. Ya, Gimana pembelajarannya hari ini, Bu, di kelas? Nyaman? Alhamdulillah pembelajarannya itu berjalan lancar, berjalan baik. Anak-anak juga happy seperti itu. Pak Denny, Alhamdulillah wa syukurillah. Wah, senang sekali. Pembelajaran berjalan dengan baik, Ibu ya. Ibu, Bener eh, Pak. iya, sepertinya saya seperti yang Ibu sampaikan tadi pagi bahwa Ibu meminta waktu kepada saya untuk berdiskusi ya, Bu ya. Iya, betul-betul Nah, sekali sepertinya Pak. sepertinya ada yang mau didiskusikan ini, Bu. Apa yang mau didiskusikan? Boleh diceritakan, Bu Neni? Iya Pak, begini Pak. Mm-mm. Saya itu kan melihat gitu ya Pak ya di sekolah saya untuk kemampuan literasi anak-anak ini memang sudah ada yang nampak begitu ya Pak ya. Sudah ada yang nampak ke permukaan bahwasanya dia memiliki kompetensi literasi yang baik, tapi itu masih sedikit Pak kalau kita hitung pakai ini eh, pakai angka 0 sampai 100 itu paling baru 30% lah begitu Pak. Sen ya, tiga Bu puluh ya. persen yang memang memiliki kompetensi literasi yang baik seperti itu. Tapi kalau untuk minat literasi itu alhamdulillah banyak Pak begitu. Memang tidak semua, tidak 100% gitu ya Pak ya. Mereka memiliki minat untuk literasi ini terutama literasi baca dan tulis. Jadi di sini Pak saya berencana gitu ya membuat program untuk peningkatan kualitas ataupun kompetensi literasi murid terutama baca dan tulis gitu Pak. Baik, Bu Neni. Seperti Wah, itu meningkatkan kompetensi literasi murid lah Pak baik. begitu. Bu Neni punya punya rencana ini untuk meningkatkan kemampuan literasi. Hanya Mm-mm. saja eh, minatnya sudah banyak, hanya saja kemampuan literasinya itu masih sedikit ya, Bu ya. Tadi Ibu katakan Mm-mm. sekitar 30% begitu ya, Bu. Iya betul sekali Baik, Pak. Bu Neni, berarti tujuan dari pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana kemampuan literasi anak-anak di kelas Ibu tadi itu bisa meningkat seperti itu, Ibu ya. Iya betul sekali Pak. Jadi saya pengen meningkatkan kompetensi literasi di anak-anak didik saya. Sebenarnya tidak hanya di kelas saya saja, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6 begitu ya Pak. Jadi ini program yang sekali jalan gitu, sekalian jalan dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti Kelas itu 1 Pak sampai kelas Denny. 6 seperti itu, Iya, Ibu ya. mm-mm, Baik. Pak Denny. Capaian seperti apa, Ibu, yang Ibu inginkan nanti di akhir pembicaraan kita kali ini, Ibu? Iya, capaiannya itu saya menemukan gitu ya Pak ya program kegiatan yang betul-betul mantap gitu ya Pak ya program kegiatan yang betul-betul mantap kegiatan-kegiatan yang bisa memang menumbuhkan jiwa literasi murid tersebut jadi kompetensinya pun akan meningkat begitu Pak dengan baik begitu tidak hanya sekedar minat baca saja begitu tapi memang Hmm. memiliki jiwa literasi jadi baca tulis gitu Pak bertutur berbicara gitu Pak seperti itu. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Jadi Ibu, yang Ibu harapkan dari sesi diskusi kita kali ini adalah adanya program-program yang bisa Ibu munculkan nanti di kelas atau di sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak tadi, seperti itu Ibu ya. Iya, iya, Pak, Iya, betul-betul. baik. Terima kasih Ibu. Bu Neni, situasi saat ini di kelas Ibu khususnya dan di sekolah itu seperti apa, Bu Neni? Ini situasi literasi ya, Pak ya. Iya. Ha, ha. Iya. Kalau untuk situasi literasi itu, Pak, di setiap kelas itu sudah ada sudut baca sebenarnya. Sudah ada sudut baca. Buku-bukunya pun sudah ada begitu ya, Pak ya. Kemudian guru-guru pun banyak yang memiliki kemampuan literasi yang tersembunyi sebenarnya seperti apa ya Pak ya potensi yang tersembunyi begitu ya. Mereka memiliki kemampuan untuk menulis buku, kemudian membaca puisi, bercerita, mendongeng dan lain-lain. Itu banyak tidak hanya guru bahasa Indonesia saja. Kemudian minat baca anak-anak pun tinggi ya Pak ya. Alhamdulillah, tinggi lah kita bilang 70 sampai 80% itu anak-anak suka baca seperti itu. Cuman kendalanya itu kan Pak, walaupun kita memiliki sudut baca, tetapi buku bacaan kita itu
bukannya tidak banyak, Pak, tetapi kurang variatif gitu. Jumlahnya ada, tetapi kurang variatif. Dan banyaknya itu adalah buku-buku paket ya, buku-buku pembelajaran seperti itu. Tapi kalau untuk buku-buku yang bersifat umum begitu ya, Pak ya, seperti buku cerita, buku komik, ensiklopedia itu, wah sangat jarang sekali, minim sekali. Paling kayak di kelas saya saja cuma satu tuh ensiklopedia yang Oh. ada. Tapi begitu. Tapi kalau untuk cerita anak-anak banyak begitu karena anak-anak kan Hmm. ini suka bawa buku juga ke sekolah, tapi belum terorganisir dengan baik, begitu, Pak. Begitu juga dengan di kelas-kelas lain, begitu. Jadi belum teroptimalkan lah. Dan dari segi variasi buku juga memang masih kurang, begitu, Pak, di sekolah. Dan belum ada juga program yang memang em, program khusus gitu ya, Pak ya, yang mantul kalau saya bilang, yang betul-betul bisa dilakukan secara serentak, betul-betul anak-anak itu melakukan literasi itu secara bersamaan begitu. Seperti itu, Pak Denny. Baik, terima kasih Bu Neni. Wah, berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan nih bahwa yang mempengaruhi kemampuan literasi anak-anak itu masih 30% seperti yang Bu Neni sampaikan tadi. Salah satunya adalah kurang variatifnya buku-buku yang ada Mm, di pojok baca seperti itu Ibu ya. iya, Baik, betul-betul. Betul baik. sekali, Lantas Pak. bagaimana Bu Neni situasi yang Ibu Neni harapkan di kelas khususnya dan di sekolah Ibu Neni untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak ini tadi? Mm-mm. Em, yang saya harapkan gitu ya, Pak ya, di diri anak-anak itu, anak-anak bisa bertambah lah gitu ya Pak ya. Minat bacanya itu bertambah walaupun sekarang sudah minat tapi lebih bertambah lagi minat bacanya. Kemudian wawasannya semakin berkembang begitu ya Pak ya dengan banyaknya ilmu yang dia baca dari buku-buku begitu ya Pak ya. Tidak hanya satu buku seperti itu, tidak hanya buku pelajaran. Jadi wawasannya juga bertambah dari buku-buku yang dia baca selain buku pelajaran begitu. Kemudian selain baca juga anak-anak bisa menulis Pak begitu. Menulis ini bukan sekedar menyalin pelajaran tetapi dia bisa membuat resensi buku seperti itu ya Pak ya, membuat resensi buku. Jadi dia menuliskan apa yang sudah dia baca gitu dalam bentuk tulisan kalau anaknya visual. Tapi kalau anaknya itu adalah tipekalnya auditori, dia suka cerita juga, dia bisa melakukan resensi itu melalui cerita di depan kelas seperti itu. Jadi betul-betul kompetensi baca, tulis, berbicaranya itu benar-benar terespons dengan baik. Nah, Iya, bagi iya. anak-anak yang memang tidak suka berbicara, tidak suka menulis, dia bisa menuangkan resensinya itu dalam bentuk gambar, contohnya begitu, gambar bercerita. Jadi betul-betul literasinya itu betul-betul berkembang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak tersebut gitu. Seperti itu Hmm. sih Pak harapannya. Jadi betul-betul menjadi sekolah yang kaya dengan literasi, begitu Pak. Baik, terima Mm-mm. kasih Bu. Wah, niatnya sudah sangat baik sekali ya Bu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak tadi. Bu Neni, eh, gagasan apa nih yang sudah Bu Neni bayangkan atau sudah Bu Neni rencanakan untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak tadi Bu Neni? Mm, kalau yang saya bayangkan sih Pak, yang saya punya gitu ya, bukan bukan sekedar dibayangkan, tapi memang sudah dipikirkan begitu ya Iya, Pak iya. dari kemarin-kemarin itu yang pertama. Yang pastinya untuk kelas bawah ya Pak ya, kita kan harus tuntaskan Charleston dulu itu. Baca tulis hitung ya kalau kita bilang di kelas bawah. Jadi harus kita tuntaskan dulu baca tulisnya melalui kegiatan Charleston Gi, contohnya gitu. Baca tulis hitung pagi gitu ya. Kalau saya buat begitu programnya Charleston Gi. Kemudian yang kedua untuk menambah variasi buku tadi itu Pak, bolehlah kita buat itu bukan kita ya saya gitu ya. Saya itu merencanakan eh, one student one book begitu artinya satu siswa itu membawa satu buku ke sekolah dan setiap bulannya itu nanti buku itu akan boleh dia bawa pulang nanti dia ganti lagi dengan buku yang baru supaya kasanah pengetahuannya juga bertambah tidak buku itu terus dari hari pertama sekolah sampai hari terakhir gitu ya 1 tahun di kelas 1 bukunya mah itu aja gitu ya buku bacaannya kan tidak variatif gitu jadi setiap bulan boleh boleh diganti memperkenalkan anak juga supaya ini ya bahwasanya buku itu penting begitu ya buku itu sumber ilmu begitu jadi tidak hanya jajan aja gitu jadi ngajarin dia menabung supaya beli buku ini buku harga murah cuma 25.000 30.000 jajan satu hari berapa kan gitu kan jadi mereka kan langsung terpikir oh iya ya ternyata buku ini murah nih ada harga nih Miss beli 30.000 boleh loh gitu kita yuk nabung gitu di rumah masing-masing seperti jadi memancing anak untuk membeli buku ya dan mempunyai buku-buku yang berkualitas seperti itu ya ngajarin nabung juga dan membeli barang-barang yang bagus ya Pak ya bukan barang jajanan begitu kemudian
mungkin ya tadi tuh resensi buku sih Pak gitu, melakukan resensi buku di setiap kelas dari kelas bawah sampai kelas atas. Mungkin yang terakhir itu Sabtu ceria gitu. Kalau saya bilang hayalan saya seperti itu. Kalau kami kan sekarang di sini sedang punya Happy English Day. Itu setiap hari Oh, Sabtu gitu. iya Happy iya. English Day. Jadi saya pengen di setiap Sabtu tidak hanya ada Happy English Day, tetapi ada Sabtu ceria yang khusus untuk si literasi tadi. Jadi anak-anak yang Hmm. mempunyai kompetensi literasi ini, yuk jangan hanya Inggris saja nih. Kita juga bahasa Indonesia juga mari sama-sama bisa berjalan beriringan. Jadi kompetensinya bisa sekali jalan dapat Waduh. begitu, Pak Denny. Wah, sudah banyak sekali nih rencana-rencana ibu yang sudah ibu susun gitu ya, tahap demi tahapnya. Mm-mm. Wah, luar biasa sekali. Bu Neni, kalau boleh saya tahu nih, di awal nanti yang pertama sekali ibu akan lakukan apa itu Bu kira-kira? Apakah tadi kan ada 5 nih, kalau dalam catatan saya Calis Tunggi, kemudian One Student One Book, kemudian mengajar Mm-mm. anak-anak juga untuk menabung, untuk membeli Mm-mm. buku, kemudian membuat resensi buku dan Sabtu ceria tadi. Kira-kira dari kelima ini mana yang lebih dulu akan ibu lakukan Bu Neni? Kalau ditanya satu hal yang paling duluan saya lakukan, calis tunggi, Pak. Calis Yaitu Tunggi baca ya. tulis hitung pagi. Ya, jadi untuk kelas 1, 2, 3 itu saya rasa itu sangat penting sekali. Jadi dengan tuntas membaca, pasti anak-anak akan termotivasi untuk membaca lebih banyak buku, kan begitu ya, Pak ya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk kelas atasnya, program resensi buku ya, Pak ya, gitu. Jadi sejalan antara calis tunggi dengan resensi buku. Artinya apa? Pada saat kelas bawah tadi sudah tuntas baca tulis hitung, mereka bisa membaca buku dengan baik, mereka bisa menulis dengan baik, mereka bisa pastinya bisa membaca buku ya Pak yang ada di sudut kelasnya masing-masing seperti itu ya atau reading corner kita bilang. Kemudian kalau kelas atasnya kalau resensi buku itu kan dilakukan setelah membaca buku. Jadi secara Oh, otomatis sebelum resensi buku itu terjadi, dia kan harus baca buku dulu Pak. iya, Kan betul, gitu. betul, Jadi betul. meluangkan waktulah 10 menit dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk melakukan program Calis Tunggi dengan resensi buku tadi. Seperti itu, Pak. Kalau Wah, untuk ditanya ya, jadi iya, sekali iya. jalan begitu, Pak. Sekali Itulah jalan ya dua Bu. dulu, Pak. Mm-mm. Ya, dua itulah dulu Untuk kelas kecil yang tadi ya Bu, diterapkan. untuk Uh-uh. kelas kecil challenge tungginya, kemudian kelas besar Uh-uh. kami sudah bisa baca baca gitu ya Bu untuk membuat Mm-mm. resensi berarti ya Bu ya. Mm-mm. Bu Betul Neni, sekali. ukuran capaiannya seperti apa yang Ibu Neni harapkan nantinya di dua langkah yang akan Ibu lakukan di awal Ibu Neni? Mm-mm. Ukuran tercapaiannya itu yang pertama Pak, siswa pasti tuntas baca ya Pak ya. Tuntas baca di kelas 1 minimal part satu. Part satu itu contoh kalau di saya tuh ada dua part sebenarnya Pak baca. Saya punya buku sendiri untuk menuntaskan baca sebenarnya ada buku Abaca namanya part satu part 2 minimal part satu. Part satu itu yang baca Dasamaya, Bici Disimiyi, Bucu Dusumuyu. Nanti itu kita gabung bisa jadi rangkaian kalimat dan bahkan bisa menjadi wacana atau teks pendek seperti itu. Minimal siswanya bisa tuntas itu sehingga dia bisa membaca buku dengan leluasa ya. Pastinya buku yang masih untuk anak kelas 1 yang kosakatanya masih tidak terlalu tinggi seperti itu. Begitu, Pak. Jadi memang jadi memunculkan semangat baca, dia tuntas baca jadi dia mau baca seperti itu. Benar Kalau sekali. untuk yang kelas atasnya resensi buku itu capaiannya itu satu orang siswa setiap hari secara bergantian dengan sukarela tanpa paksaan karena setiap siswa itu berbeda kompetensinya, dia bisa melakukan resensi buku ini di depan kelas di depan teman-temannya. Contoh, kita panggil nih satu siswa hari ini si A gitu ya. Bukan si A sih, kita panggil ini siapa nih yang mau melakukan resensi buku nih di depan kelas gitu ya kan dari hasil yang sudah dibaca. Nanti ke si A tadi kan saya Bu, oke si A silakan ke depan begitu. Jadi setiap hari itu bergantian sehingga jadi motivasi juga Pak buat teman-temannya yang lain bahwasanya setelah membaca itu dia bisa menceritakan kembali apa yang sudah dia baca. Jadi dua kompetensi membaca dan berbicara sudah dapat itu Pak untuk literasinya begitu. Iya. Target Bu Neni kapan nih Bu Neni akan Bu Neni lakukan kira-kira? Wah, minggu ini Pak, ini kan hari Selasa. Besok Hmm. Rabu saya akan mengeksekusi ini. Artinya sebelum dieksekusi sih ya, saya eksekusi rencana dulu nih ke teman-teman dulu gitu. Selevel kelas 1, 2, dan 3 program si Caris Tunggi ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Doakan ya Pak ya, supaya Amin. teman-teman saya juga bisa menerima program ini dengan baik. Jadi kita bisa Iya, iya. sama-sama sukses literasi di kelas 1, 2, dan 3 untuk Caris Tunggi. Begitu juga dengan yang resensi. Besok Resensinya juga itu saya ya. akan sampaikan kepada tim MGMP supaya bisa mensosialisasikan ini kepada guru-guru yang lain begitu Pak. Karena ini tidak akan Waduh. berjalan tanpa kerjasama ya Pak ya dengan Iya guru benar lain sekali, seperti benar itu. sekali. Waduh, Ya. semangat sekali Bu Neni ya untuk langsung Mm, melakukan rencana-rencananya ini ya Bu Neni ya. mm,
Bu Iya Neni betul kira-kira sekali Pak. nanti perlu tidak kita melakukan diskusi lanjutan nih Bu setelah Ibu melakukan perencanaan tadi, perlu nggak kita ada diskusi lagi atau ngobrol lagi kira-kira Bu Neni? Wih, perlulah Pak menurut saya karena kan program ini kan memang kontinuitas ya, artinya berkelanjutan seperti itu ya Pak ya, tidak hanya berhenti pada satu titik. Jadi saya merasa sangat-sangat sekali terbantukan dan terhormat sekali ya jika Pak Denny masih bersedia 2 minggu lagi kita ketemu untuk membahas perencanaan yang sudah saya sharekan dengan teman-teman dan insya Allah pasti itu sudah terlaksana ya karena sudah 2 minggu. Mudah-mudahan itu sudah bisa terlakukan dengan baik seperti itu. Waduh, 2 minggu ya Bu Neni ya. Waduh, Ya. semangat sekali Bu Neni. Jika nanti kita bertemu lagi nih 2 minggu, kira-kira cerita positif apa nih yang bisa saya dapatkan dari Bu Neni sepanjang perencanaan yang sudah Ibu Neni lakukan tadi? Mm. Harapan saya Pak setelah 2 minggu nanti, yang pertama program tadi itu bisa terrealisasikan dengan baik di teman-teman saya di kelas bawah dan juga kelas atas. Dan target awal saya itu sudah bisalah berjalan Charles Tungginya itu di kelas 1, 2, dan 3 dan resensi bukunya di kelas 4, 5, dan 6 seperti itu Pak. Walaupun masih tahap Waduh, awal ya Pak ya, jadi sudah oke. adalah progresnya anak-anak sudah berani maju seperti itu. Gitu Waduh, Bu Pak. Neni, saya doakan semua yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan anak-anak juga semangat, dan juga rekan-rekan guru tadi juga semangat juga untuk bersama-sama melakukan perubahan ya Bu Neni ya. Iya Pak, terima kasih Iya Bu banyak Neni. Pak Denny. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Neni? Setelah kita Wah, diskusi panjang nih. bahagia sekali Pak, Alhamdulillah wa syukurillah tercerahkan. Jadi saya punya semangat yang lebih ini lagi ya Pak ya, untuk melakukan program ini di sekolah saya begitu Pak. Semangatnya itu benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak Pak Denny. Terima kasih banyak Bu Neni untuk waktunya hari ini. Saya jadi tertular nih semangatnya. Semoga apa yang Bu Neni rencanakan tadi dan semangatnya tidak kendor dan terlaksana ya Bu Neni ya. Amin, Baik Bu amin ya Neni, Allah, terima kasih amin. banyak ya Bu Neni untuk hari ini. Adalah yang mau disampaikan lagi Bu Neni? Tidak ada Pak, Insya Tidak Allah ada ya Bu ketemu lagi Neni. Pak 2 minggu lagi itu Dua saja. minggu lagi kita ketemu. Iya, Semoga saya akan mendapatkan banyak cerita-cerita positif ya Bu Neni. Baik ya Bu Neni, terima amin, kasih amin. banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny.